sebaiknya Ananda semua mengecek dulu apakah ada sampah di bawah meja. Jika ada, tolong buang ke tong sampah ya Ananda semuanya. Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Baiklah, pertama yaitu Ahmad Hilal, Arman Maulana, Arsa Gumilang, Anugrah Irwansyah, Alfi Aditya Manpau, Ego Wijaya, Febriani Aulia, Fatur Rahman, Muhammad Razik, Muhammad Rofiq, Muhammad Amir, Mika Kartika, Nur Hasanah, Puja Alfianti Saputri, Raditya Aniza, Ragil Okta Setiawan, Rapa Okta Arianto, Wildan Wilayandara, Ayu Rahman Dita. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, materi kita hari ini yaitu tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, sebaiknya Ibu akan menyebutkan dulu apa itu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian pembangunan ekonomi. Kedua, tujuan pembangunan ekonomi. Dan ketiga, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Ada yang tahu apa itu pengertian pembangunan ekonomi? Baiklah, Ibu akan jelaskan apa itu pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per-kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Ada yang sudah mengerti apa itu pengertian pembangunan ekonomi? Ada yang ditanyakan Anda semuanya? Baiklah, jika tidak ada, kita masuk ke materi kedua yaitu tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi ada dua, yaitu tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang dan tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek. Baiklah, Ibu akan sebutkan pengertian satu persatu, yaitu yang pertama yaitu tujuan pembangunan jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek ialah meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan dan taraf hidup masyarakat. Dapat juga mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan mengurangi inflasi mata uang. Yang kedua yaitu tujuan pembangunan jangka panjang. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil, yang merata secara material dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ada yang ingin ditanyakan tentang tujuan pembangunan ekonomi? Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan
ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada 5. Baiklah, Ibu akan sebutkan. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, ketersediaan barang modal atau modal dan peralatan fisik. Yang ketiga, sistem organisasi yang digunakan. Dan yang keempat yaitu tingkat perkembangan teknologi. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia dan sistem pembagian kerja. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Jika tidak ada, Ibu akan menyuruh salah satu di antara kalian menyimpulkan ketiga materi tersebut, atau salah satu di antara ketiganya juga tidak apa-apa. Coba Ibu sebut namanya Ahmad Hilal. Coba Ananda simpulkan tujuan pembangunan ekonomi. Ya, berarti Anda semua sudah mengerti kan materi kita pada hari ini? Jika sudah mengerti, kita masuk ke materi minggu besok, yaitu tentang perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sebelumnya ada yang sudah paham apa yang Ibu sudah jelaskan di depan? Ibu harap Anda semuanya sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan ya pada hari ini. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.